Pernah nggak kalian nonton One Piece? Kalau saya sih sering, itu favorit saya. Terus kepikiran nggak, Elbaf, Pulau Para Raksasa itu benar-benar keren banget. Tempat penuh misteri, penuh kekuatan, dan semua fans One Piece kayaknya udah menunggu ars ini dari dulu banget, dari zaman saya kecil. Tapi pernah kepikiran nggak kalau Elbaf itu bukan murni khayalan saja, kalau sebenarnya pulau itu terinspirasi dari dunia nyata? Pikiran nggak? Hari ini kita akan bakal ngobrol apa itu Elbaf dari dunia One Piece itu sendiri, apa saja karakter yang penting dari sana, sampai gimana hubungannya sama mitologi Nordik, bangsa Viking, dan cerita-cerita raksasa di dunia nyata. Pertama, kita harus kenalan dulu sama Elbaf ini. Elbaf ini adalah pulau tempat tinggal para raksasa di dunia One Piece. Dari dulu Oda udah ngasih kita hit tentang Elbaf ini, bahkan sejak Little Garden kita udah ketemu dua raksasa legendaris, Dory dan Brogy. Mereka berdua punya duel abadi, bertaruh demi kehormatan, sampai akhirnya jadi sahabat sejati. Nah, dari situ aja kita udah dapat gambaran kalau Elbaf ini bukan budaya yang keras, penuh kebanggaan, dan menjunjung tinggi sebuah kehormatan. Selain Dory dan Brogy, ada juga karakter lain dari Elbaf ini, kayak Hajarudin, raksasa yang gabung di armada besar topi jerami ini. Jadi intinya, Elbaf ini semacam negara Vikingnya dunia nyata One Piece. Mereka kuat, disegani, dan punya sejarah yang panjang, yang misterius. Ya, Viking juga misterius ya kan. Sekarang kita keluar sebentar dari dunia One Piece. Kalau kita lihat dunia nyatanya sekarang bagaimana? Konsep raksasa itu bukan hal yang baru. Hampir semua budaya punya versi mereka sendiri. Dalam mitologi Nordik ada yang namanya Jotun. Mereka ini para Gaien, musuh para dewanya Asgard. Mereka tinggal di Jotunheim, tanah para raksasa. Nah, karakter mereka mirip banget sama raksasa Elbaf, kuat, liar, tapi juga penuh aturan kehormatan sendiri. Di Yunani kita kenal ceritanya Gigantomachia, perang para dewa-dewa Olympus melawan para raksasa. Ada juga Polyhemus, raksasa bermata satu yang ketemu Odysseus. Di Irania ada Celtic, ada mitos raksasa yang disebut Fomorians. Bahkan di cerita rakyat Indonesia juga ada sosok raksasa ya kan? Jadi bisa dibilang manusia itu tuh selalu suka bikin cerita tentang makhluk raksasa. Kenapa? Karena mungkin itu suka banget membayangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Ya gitu. Bayangkan saja kalau ada raksasa beneran hidup sekarang, ya masuk ke warung Indomie sekali diserut bisa langsung habis Indominya ya kan. Sekarang mari kita fokus ke inspirasi paling kuat bangsa Viking. Viking itu dikenal sebagai pejuang yang tangguh dari Skandinavia, seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Mereka tinggal di wilayah yang keras, penuh salju, dan bertahan hidup dengan berlayar serta menjarah. Budaya Viking ini menjunjung tinggi sebuah kehormatan, dan mati di medan perang dianggap mulia, sama banget kayak budaya Elbaf di One Piece sana. Kapal perang mereka bagaimana? Longship, kapal panjang dengan ukiran kepala naga. Kalau kalian perhatikan, kapal Elbaf juga di manga, di anime One Piece juga mirip banget ya kan. Jadi jelas Oda memang mengambil inspirasi dari itu ya kan. Dan jangan lupa juga ada namanya pangeran Elbaf yaitu Loki. Itu sudah jelas banget diambil dari dewa penipu dari mitologi Nordik. Jadi Elbaf itu sekali versi fantasi Odanya tentang bangsa Viking plus mitologi raksasanya Nordik. Di dunia One Piece, Elbaf ditakuti karena kekuatan militernya. Bahkan Big Mom, salah satu Yonko, pengen banget menjalani hubungan dengan Elbaf demi memperkuat armadanya itu sendiri, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena waktu kecil Big Mom bikin masalah di Elbaf sampai akhirnya dia diusir. Dari situlah kita bisa lihat kalau Elbaf punya pengaruh besar dalam dunia One Piece. Bahkan Yonko pun nggak bisa semena-mena. Kalau dibandingkan dengan dunia nyata, posisi Elbaf ini mirip bangsa Viking di Eropa di abad pertengahan. Ditakuti karena kekuatannya, tapi juga dihormati karena keberanian dan budaya mereka itu sendiri. Fans One Piece punya banyak teori soal Elbaf ini, macam-macam lah pokoknya. Ada yang bilang Usopp ini bakal jadi tokoh besar di arc ini karena dia udah lama banget ngefans sama Elbaf ini. Wah, ya God Usopp. Ada juga yang percaya Shanks punya hubungan dengan Elbaf. Kenapa? Karena Shanks sering dikaitkan dengan bangsa yang kuat dan misterius. Apalagi kita kan Shanks pernah ke Elbaf. Apa karena ada temannya seorang Gold Roger? Tidak tahu lah. Bahkan ada teori kalau Elbaf ini bakal ada petunjuk penting soal Void Century dan rahasia sejarah dunia di One Piece. Intinya, arc Elbaf ini kemungkinan besar bakal jadi salah satu arc paling epic sebelum masuk ke final saga One Piece nanti. Hai. Moga aja ya kan.
Jadi bayangkan saja kalau raksasa Elbaf ini hidup di dunia nyata sekarang ya, dunia modern ya kan, mungkin mereka bakal main sepak bola pakai mobil sebagai bola. Jadi kesimpulannya Elbaf ini di dunia One Piece ini bukan sekedar pulau fiksi saja, itu adalah campuran antara mitologi raksasa dari seluruh dunia, terutama mitologi Nordik plus budaya bangsa Viking itu sendiri. Oda berhasil bikin dunia yang terasa nyata karena dasarnya memang ada di dunia nyata kita. Kadang legenda dan sejarah itu memang jadi bahan bakar terbaik buat karya sebuah fiksi. Jadi menurut kalian, kalau Elbaf beneran ada di dunia nyata, mereka bakal jadi sekutu manusia atau justru ancaman terbesar bagi kita sendiri? Main bola, kita main bola sama pasukan mereka ya kan, hancur ya. Yang jelas, kalau ketemu raksasa Elbaf, jangan ajak mereka makan bareng. Habis stok beras satu negara. Allah wa'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.